Perkenalkan, nama saya Niputu Pratnya Dewi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019, NIM 19135211054. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum ikhtiologi mengenai ciri morfologi serta meristik pada ikan dan pembedahan ikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yakni penggaris, gunting, pisau, benang, serta alat tulis. Di sini saya menggunakan ikan kembung perempuan atau memiliki nama latinnya Dasreliger branchisoma, dan tidak lupa saya menggunakan alas putih. Adapun beberapa fakta mengenai Dasreliger branchisoma atau ikan kembung perempuan, di mana ikan kembung perempuan hanya penamaan lokal dan bukan berarti memiliki jenis kelamin betina. Serta kata Dasreliger branchisoma terdiri dari kata Dasreliger yang terdiri kata rastra dan giro. Rastra berarti penyapu atau penyaring, giro berarti pembawa. Jadi dapat dikatakan ikan yang membawa alat penyapu untuk menyaring plankton. Serta kata branchisoma yang terdiri kata brachus dan soma. Brachus berarti pendek dan soma berarti tubuh. Baik, saya akan mulai pada ciri morfologinya. Ikan kembung perempuan terdiri dari bagian kepala atau caput, bagian badan atau truncus, serta bagian ekor atau caudal. Dapat kita lihat bentuk tubuh ikannya berbentuk torpedo atau fusiform, serta letak mulutnya di ujung kepala, yakni tipe terminal. Selain itu dapat kita lihat giginya berukuran kecil-kecil, yakni termasuk jenis filiform. Dan dapat terlihat bila kita kerik ini memiliki jenis sisik siloid berbentuk lingkaran, transparan, tipis, serta lingkaran pada belakangnya bergerigi. Kemudian untuk sirip-siripnya, ini ada sirip dorsal pertama, kemudian ini ada sirip dorsal kedua, dan itu ada sirip ventral atau sirip pelvic. Ini ada sepasang. Kemudian ada sirip pektoral, sepasang juga. Kemudian ini ada sirip anal, serta ini sirip ekor. Sirip ekornya berbentuk forked atau bercagak dan terdapat lekukan tajam di antara lembar dorsal dan lembar ventralnya. Kemudian dapat kita lihat ini linea lateralisnya. Ini sedikit melengkung ke atas. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pada ciri morfometriknya atau ciri yang dapat dihitung pada ikan. Di sini saya menggunakan penggaris serta benang untuk mengukurnya, dan hasilnya akan saya tulis pada buku. Yang pertama, saya akan mengukur total lengthnya atau panjang total tubuh ikan, yakni jarak antara anterior kepala hingga posterior tubuh ikan atau bagian ekornya. Baik, di sini dapat terlihat panjangnya sekitar 26 cm. Selanjutnya ada forked length atau jarak antara anterior kepala hingga bagian lekukan ekor. Baik, dapat terlihat panjangnya sekitar 21,5 cm. Selanjutnya ada standar length atau jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor yang dapat digerakkan.
Baik, di sini dapat kita lihat panjangnya sekitar 20,5 cm. Selanjutnya ada predorsal length, yakni jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan anterior dasar sirip dorsal. Baik, dapat terlihat panjangnya sekitar 8,5 cm. Selanjutnya ada orbital length atau jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Baik, dapat kita lihat ukurannya sekitar 2,2 cm. Selanjutnya ada eye length atau garis tengah dari rongga mata. Baik, dapat kita lihat ukurannya sekitar 1 cm. Selanjutnya ada caudal pedans length atau jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Ini sirip dubur. Baik, dapat terlihat ukurannya sekitar 5 cm. Selanjutnya ada panjang rahang atas. Ini panjang bagian atas rahang ikan. Jadi dapat kita lihat ukurannya sekitar 2,5 cm. Selanjutnya ada panjang rahang bawah, yakni panjang bagian pada bawah rahang ikan. Pada bagian rahang bawah ini dapat kita lihat ukurannya sekitar 2,5 cm. Selanjutnya ada head length, yakni jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Ini bagian operculum. Baik, dapat kita lihat panjangnya sekitar 6,5 cm. Selanjutnya ada snout length, yakni jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi dapat terlihat panjangnya sekitar 2 cm. Selanjutnya ada post orbital length, yakni jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Jadi dapat terlihat ukuran sekitar 2,7 cm. Selanjutnya ada tinggi kepala, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Bagian dorsal dan ventral. Jadi dapat kita lihat ukurannya sekitar 5,5 cm. Selanjutnya ada tinggi badan, yakni jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Ini dorsal dan ini ventral. Baik, ukurannya sekitar 7,5 cm. Selanjutnya ada tinggi pipi, yakni jarak antara rongga mata
dengan bagian anterior dari operculum. Kita dapat lihat tingginya sekitar 2,5 cm. Selanjutnya ada tinggi bawah mata, ini jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Baik, dapat terlihat tingginya sekitar 1,5 cm. Selanjutnya ada tebal badan atau kepala, ini jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua penutup operculum. Baik, dapat terlihat tebalnya sekitar 7,4 cm. Selanjutnya ada panjang dasar sirip dorsal. Ini jarak antara pangkal jari-jari pertama dengan tempat selaput sirip terbelakang, jari-jari terakhir bertemu dengan badan. Jadi dapat terlihat ini panjangnya sekitar 3 cm. Selanjutnya ada tinggi sirip dorsal. Ini panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip dorsal. Dapat terlihat tingginya sekitar 3,3 cm. Selanjutnya ada panjang sirip pectoral. Ini panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal. Jadi dapat terlihat panjangnya sekitar 1 cm. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pada proses pembedahan pada ikan. Di sini saya menggunakan pisau dan juga gunting. Saya akan mulai pembedahan untuk melihat sistem ototnya. Ini anusnya. Saya akan memotongnya sedikit ke belakang supaya tidak mengenai organ dalamnya. Baik, di sini dapat terlihat sistem ototnya. Ini dapat dibagi menjadi dua. Bagian atas ini epaksial muscle dan bagian bawah ini epaksial muscle. Kemudian yang berbentuk melingkar-melingkar ini disebut myotom. Kemudian ini ada white muscle-nya yang berwarna putih. Kemudian yang merah ini ada red muscle-nya. Kemudian garis lurus ini disebut horizontal septum. Kemudian ini juga ada tulangnya di bagian tengah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pembedahan organ dalamnya. Saya akan memotong dari anus ke ventralnya. Kemudian saya akan memotong sedikit ke atas agar lebih mudah untuk melihatnya.
Di sini kita dapat melihatnya. Yang putih ini ada gonadnya. Kemudian ini ada gelembung udaranya. Kemudian yang ini ada organ khususnya. Nih, disebut pyloric caica. Kemudian ini ada hatinya di bagian atasnya. Kemudian ini ada jantungnya. Yang hitam ini ada empedunya. Kemudian ini ada lambung. Di atas sini ada ginjalnya. Kemudian ini ada pankreasnya. Selanjutnya saya akan membedah untuk melihat insangnya. Di sini dapat terlihat pelengkap insangnya. Di sini tulang tapis insangnya panjang dan cukup kedap. Ini menandakan bahwa ikan kembung perempuan ini merupakan pemakan plankton. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pembedahan untuk melihat otaknya. Baik, di sini kita dapat melihatnya, bagian putih ini. Ini merupakan bagian otaknya. Baik, sekian praktikum etiologi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.